terima kasih nih Wira yang mau menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan puja pangastuti panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Nama Sidam, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Jadi halo teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Imade Febri Wirantara yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang ERP, yang mana kita akan membahas apa sih itu ERP KMHD. Jadi saya sebagai Kabid DDI PC KMHD Karangasem yang mana menjabat dari periode 2024 sampai dengan 2026. Jadi video ini dibuat sebagai bagian daripada program DDI Class sehingga nantinya memiliki pemahaman khususnya tentang ERP. Untuk generasi-generasi selanjutnya termasuk juga terkait dengan nanti untuk pemahaman lebih lanjut, karena kan ERP juga cukup kompleks, jadi kita bahas sekarang ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi ERP, sebelum itu mungkin kalian sudah pernah mendengar belum tentang yang namanya sistem itu. Jadi sistem informasi ataupun Departemen Data Informasi dari PPKM 2023-2025 ini saya ambil melalui Beli Asrami sendiri. Jadi saya meminta kepada beliau, Beli ada nggak gitu materi ERP ya, biar bisa saya sosialisasikan seperti itu. Diberikanlah materi ini ERP tentang KMHDI seperti dalam video ini. Jadi nah, kita mulai saja ya. Pertama tentang apa itu ERP sistem KMHDI. Jadi sebelum itu mungkin ERP KMHDI itu apa saja yang isinya, apa saja sih cakupannya, itu pasti kita akan bahas sekarang ini. Namun sebelum kita lanjut, tujuan daripada kita mempelajari tentang ERP tentu saja untuk memahami yang namanya sistem apa saja yang ada dalam KMHDI, khususnya ERP ini. Jadi menambah nih pemahaman kalian tentang ERP itu sendiri. Nah, adapun beberapa cakupan materi yang akan ada dalam PPT ini, yang pertama pengertian dan implementasi ERP. Tadi yang mana di poin nomor 1 ini ada pengertian ERP, implementasi ERP, hierarki ERP dan juga wewenang dalam ERP. Yang kedua itu ada modul dan fungsi ERP KMHDI. Nah, dalam ini ada juga subbab yang pertama itu modul dalam ERP, fungsi ERP dan aktivitas organisasi gitu ya. Terus untuk yang ketiga itu ada juga ERP ya, dan juga yang keempat itu simulasi operasional ERP. Jadi kita akan bahas yang pertama dan kedua dulu ya. Selanjutnya kalau memang dibutuhkan akan dibuatkan video untuk yang nomor 3 dan juga nomor 4. Oke, masuk ke pemateri yang lebih lanjut ya. Apa sih itu ERP? Nah, tentu nih kalian sudah pernah melihat yang namanya tentang sistem. Jadi di dunia yang digitalisasi seperti sekarang ini pasti kalian sangat sering menggunakan yang namanya smartphone. Nah, smartphone itu pasti ada dalam sebuah sistem yang memang cukup rumit untuk kita pahami. Mungkin kalian nih memang ada yang tertarik terhadap sistem, ada sistem tentang listrik, mungkin ada sistem komputer ataupun sistem-sistem lainnya yang ada di masyarakat ataupun berada di lingkungan kita, sekitar kita, yang mana sangat akrab dalam membantu kita. Tidak terlepas juga daripada itu, bagaimana peran serta kita sebagai mahasiswa nantinya akan terus melek akan adanya teknologi ini. Jadi salah satunya kita akan belajar tentang ERP sebagai penambah wawasan. Nah, oke, ini saya dihalangi ya, kita pindahkan dulu. Oke, gambar saya. Nah, yang pertama itu apa sih itu ERP? Nah, bisa dilihat nih dalam PPT ini, ERP dalam kurung itu Enterprise Resource Planning. Jadi ini merupakan bahasa Inggris ya. Merupakan sebuah aplikasi. Jadi adalah sebuah aplikasi manajemen yang memudahkan pengelolaan organisasi secara terintegrasi. Jadi ERP itu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan. Jadi apa yang diintegrasikan di sini? Nah, dalam hal ini ERP dalam KMHDI ini mengintegrasikan daripada sistem-sistem yang ada di KMHDI, yang salah satunya yaitu adalah untuk merekrut daripada anggota-anggota baru seperti itu. Jadi jelas nih tahun berapa mereka ini tergabung, tahun berapa ini mereka masuk, jadi seperti itu.
Jadi kakak juga sebagai operator ERP nih di PC KMHD Karangasem karena menjabat sebagai KPDDI masih sekarang. Tapi semoga juga nanti dalam video ini juga kalian memiliki pemahaman dan juga punya jejaring yang luas, termasuk juga kalian mampu menggantikan kepengurusan terdahulu dan juga lebih mengupgrade-nya nanti. Nah, ERP mampu menjadikan informasi secara real-time tentang pengolahan manajemen organisasi seperti keanggotaan, program kerja, keuangan, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam sistem ERP ini cukup kompleks. ERP biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar. Jadi, semisal di Jakarta nih, pasti digunakan dalam perusahaan swasta maupun negeri, pasti menggunakan ERP sebagai manajemen daripada data karyawannya. Itu juga untuk data keuangan ataupun data-data lainnya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya pada menu rekrutmen itu sendiri. Jadi, pada menu rekrutmen ini kita akan mempelajari bagaimana, kenapa, dan apa fungsi daripada rekrutmen ini. Ya, salah satu tentunya yaitu untuk yang namanya mengintegrasikan data, karena kan setiap pengurusan berbeda-beda. Jadi ERP terikut secara real time berapa jumlah anggota yang ada. Nah, untuk for your information nih, di PC kami Karangasem sampai sekarang ini anggota yang terdaftar di ERP kurang lebih itu ada 260, dimulai dari kalau nggak salah di 2015 itu, seperti itu. Nah, ERP mengelola data secara sentral serta memberikan informasi yang berjalan lintas fungsi di dalam organisasi sampai kepada hubungan dengan tingkat hierarki dalam organisasi. Jadi itu ya, ERP mengelola secara sentral dan memberikan informasi perjalanan lintas fungsi di dalam organisasi. Apa maknanya dalam sentral? Jadi memang sentral itu dalam artian itu memusat dalam satu sistem ini yang dikelola oleh seseorang, yang salah satunya adalah KPDDI itu sendiri. KPDDI maupun anggota-anggota DDI seperti itu. Nah, apa sih kelebihan ERP dan juga kelemahannya? Tentu dalam sebuah sistem, dalam dimanapun kita berada, dalam apapun yang ada, tentu pasti memiliki sebuah hambatan ataupun disebut sebagai kelebihan maupun juga kekurangan. Yang pertama kita akan berbicara tentang kelebihan ERP. Yang pertama itu perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Jadi ERP seperti halnya dengan sistem, semuanya itu memiliki perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Jadi pembuatan daripada ERP memang untuk memudahkan daripada perencanaan dan juga kontrol manajemen yang nantinya akan mempermudah dalam hal kedepannya, dalam hal penentuan ataupun dalam hal kebijakan-kebijakan lainnya seperti itu. Yang kedua yaitu ada akurasi dan privasi data yang lebih baik. Nah, dalam hal akurasi dan privasi data yang lebih baik, tentu dalam sebuah sistem itu memang salah satu fungsinya adalah mencegah daripada pencurian data, adanya data-data yang phishing ataupun yang digunakan dalam hal-hal untuk tindak kejahatan seperti sekarang ini pasti banyak kalian melihat hacker-hacker bertebaran ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi tentu salah satu keuntungan daripada sistem ERP ini ya pasti untuk itu menjaga privasi data kalian, karena kan kalian juga memuat nama nik, ataupun nomor telepon ataupun tanggal lahir kalian, tempat lahir, nah itu termasuk data pribadi, jadi sangat riskan jadinya. Terus yang ketiga adanya ekosistem organisasi yang terintegrasi. Oke, jadi dalam hal ERP ini ada sistem organisasi yang terintegrasi. Nah, apa maknanya ini? Jadi ekosistem dalam organisasi itu terintegrasi baik dari bawah sampai dengan atas, dari tingkat PP, pimpinan pusat sampai dengan PC ataupun pimpinan cabang. Terus setelah ada kelebihan ERP, ada juga kelemahan daripada ERP. Yang pertama itu keterbatasan kemampuan kustomisasi pada software. Jadi dalam sebuah sistem pasti ada keterbatasan, yang salah satunya adalah kustomisasi pada software. Jadi kita tidak semudah seenak jidat ya untuk mengubah ke sana ke sini, pengaturannya seperti itu, pasti ada aturan lebih lanjutnya. Terus yang selanjutnya itu ada ERP adalah sistem yang cukup kompleks. Jadi seperti halnya sebuah sistem tata negara ataupun sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia, ERP pun juga cukup kompleks jadinya ya, karena memang dari PP, PD maupun PC. Jadi mereka semua itu memiliki sistem yang cukup kompleks dan juga terintegrasi. Itu menjadi kelemahan karena yang pertama itu akan membuat kita terasa bingung. Awal membuka ERP, wah ini apa nih kok banyak sekali.
kok banyak sekali, ada seperti ini, ada seperti itu. Nah, seperti itu salah satunya ya. Itu menjadi salah satu kelemahan daripada sistem ERP ini karena manajemennya cukup sangat terbatas. Terbatas, kita pemahaman kita perlu lebih lanjut, kita mengeksplornya butuh waktu ya yang lebih lama seperti itu. Oke, next ya. Oke, next. Sedikit lag nih. Misalnya ada implementasi ERP. Agak cek. Oke, implementasi ERP KMHDI. Nah, dalam implementasi ERP di KMHDI, nah ada beberapa fungsi yang dijalankan. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, yang kedua pengolahan SDM atau staffing, dan yang ketiga adalah pengawasan atau controlling. Jadi dalam ERP KMHDI ini yang mana artinya ya PP ataupun pimpinan pusat, yaitu yang mana perencanaannya dan juga pengelola SDM itu juga berdasarkan ada di cabang, tetapi pengawasannya pasti ada di pusat. Jadi data-data yang kita simpan misalnya setelah MPAB atau masa penerimaan anggota baru, setelah pendaftaran ERP, pasti akan direkod juga apakah sesuai dengan data kaderisasi secara hard copy-nya, apakah sesuai dengan SK-nya ataukah belum. Di ERP juga dilihat, oh ternyata ada yang belum nih karena ada error ataupun terkendala akan jaringan ataupun seperti apa, bisa dibantu nantinya. Terus yang keduanya itu ada manajemen keanggotaan, ada pendaftaran dan pengolahan, juga manajemen proker dan kegiatan pelaksanaan dan peserta. Jelas ya. Lanjut, yaitu adalah hierarki dan wewenang. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya, itu adalah hierarki dan wewenang dalam ERP. Yang pertama yaitu adalah pimpinan pusat. Nah, apa itu sih pimpinan pusat? Dari tadi kita berbicara tentang pimpinan pusat, pimpinan daerah maupun pimpinan cabang. Jadi pimpinan pusat merupakan pimpinan KMHDI yang berada di tingkat pusat yang menaungi seluruh Indonesia. Jadi menaungi dalam artian itu dia menaungi daripada PD maupun PC yang ada di seluruh Indonesia. Dan pimpinan pusat KMHDI itu letaknya itu pasti di sentral, yaitu di daerah Jawa seperti itu ya. Tanya itu apa sih hierarki dan wewenang ERP dalam pimpinan pusat? Nah, yang pertama itu mengawasi proses keanggotaan PD, PC, dan BPC se-Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang PD, pimpinan daerah, PC, pimpinan cabang. Nah, BPC itu apa sih? BPC itu merupakan bakal pimpinan cabang. Jadi, bakal yang akan menjadi pimpinan cabang itu sendiri. Jadi, ada prosesnya yang disebut sebagai BPC. Jadi, baru bakal dia, belum sebagai PC. Terus yang kedua itu adalah manajemen organisasi pimpinan pusat. Jadi manajemen organisasi pimpinan pusat proker dan juga kegiatan. Nah, salah satunya itu juga bisa di manajemen organisasi pimpinan pusat, jadi melihat proker dan juga kegiatan. Namun pada kali ini juga belum dapat terlaksana. Jadi hanya baru pada proses yang mana mengawasi keanggotaan saja. Selanjutnya itu adalah membuat akun ERP KMHDI se-Indonesia. Nah, dalam hal ini PD dan PC akunnya itu memang dibuat dari PP. Jadi PP yang memberikan akun, bukan sembarang akun yang kita bisa buat seenak jidat seperti itu, tapi PP memberikan kita akun dan wajib dijaga sebagai pedoman dalam halnya melaksanakan sistem kaderisasi dan juga perekrutan nantinya. Yang kesannya itu adalah dapat melihat ERP sistem PD, PC, dan BPC se-Indonesia. Jadi inilah fungsi controllingnya daripada PP, yang mana bisa melihat yang mana yang mampu melihat yang mana sistem ERP yang ada di PD, PC maupun BPC se-Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu adalah PD atau pimpinan daerah. Nah, di sini kan kita tinggal di Bali, jadi pimpinan daerahnya itu ada di Bali seperti itu. Oke. Yang mana pimpinan daerah di Bali yaitu berfungsi sebagai yang pertama mengawasi proses keanggotaan PC dan BPC di daerah dan atau mengelola perekrutmen dan menginput data keanggotaan KMHDI untuk PD yang tidak memiliki PC atau BPC. Oke. Jadi dalam hal ini pimpinan daerah membawahi daripada pimpinan cabang, yang mana dalam pimpinan daerah ini ada juga fungsinya untuk mengawasi
daripada keanggotaan yang ada di pimpinan cabang. Nah, seperti halnya ada di pimpinan daerah Bali juga pasti mengawasi pimpinan cabang di Karangasem. Bagaimana nih sistem rekrutmen, bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Selanjutnya itu adalah manajemen organisasi pimpinan daerah poker dan juga kegiatan. Dan yang terakhir itu hanya dapat melihat ERP sistem PD, PC, dan BPC di daerahnya. Jadi sistemnya terbatas. Beda dengan pimpinan pusat yang sistemnya luas, mereka memiliki wewenang yang penuh terhadap ERP ini. Tapi di PD dan juga di PC sistemnya terbatas. Oke, hierarki paling bawah yaitu pimpinan cabang, yaitu mengelola, merekrut dan menginput data anggota KMHDI. Nah, jadi bisa dilihat bahwasannya gini ya, rekrutmen yang paling dipergunakan dan juga menginput itu adalah di pimpinan cabang, karena di sinilah di pimpinan cabang lah ada yang disebut sebagai MPAB atau masa penerimaan anggota baru. Jadi yang mana pimpinan cabang lah yang paling aktif untuk mencari bakal-bakal yang akan menjadi penerus daripada KMHDI generasi selanjutnya, seperti itu. Dan itu ada manajemen organisasi pimpinan cabang. Jadi manajemen juga bisa dipergunakan di ERP ini. Dan yang ketiga itu hanya dapat melihat ERP sistem pimpinan cabang setempat. Jadi hanya bisa terbatas nih, hanya bisa melihat bahwasanya sistem ERP yang ada di pimpinan cabang itu sendiri. Contohnya di dalam di PCKM KMHDI Karangasem ini yang hanya bisa dilihat juga adalah ERP daripada PC KMHDI Karangasem itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya untuk slide selanjutnya. Oke. Mungkin sebelumnya bisa dipahami kan. Untuk itu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, tunggu ya, agak nge-lag sedikit. Oke, bisa nih. Hanya itu ada modul dalam ERP KMHDI, banyak sekali nih modul-modul yang ada di dalam KMHDI ini. Yang pertama ada diskus, kalender, kotak, website, my dashboard, URL server, accounting, project, email, marketing, event, employees recruitment, dashboard, app, dan setting. Jadi seperti ini tampilan daripada ERP di awal. Seperti ini ya. Itu secara sederhananya seperti ini bisa dilihat ya. Ada gambar jadi perambanan. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan berfokus pada modul rekrutmen dan juga modul employees. Jadi fungsi manajemen keanggotaan ini yang paling penting sebenarnya dari pimpinan cabang itu sendiri, yang mana yang pertama itu adalah modul rekrutmen. Nah, apa itu modul rekrutmen? Yang dimana modul rekrutmen ini merupakan modul yang digunakan pendaftaran calon peserta MPAB, di mana di dalamnya terdapat tampilan informasi seputar kegiatan dan formulir pendaftaran yang kemudian punya setelah proses MPAB selesai, data anggota akan dipindahkan ke modul employee sebagai database keanggotaan di KMHDI. Jadi dalam hal modul rekrutmen ini yang mana merekrut, jadi ada nih kalian sewaktu MPAB pasti akan mengisi link, yang mana link itu merupakan link daftar keanggotaan seperti berisi ini nomor HP, nomor telepon, foto, tanggal lahir, di mana tempat kalian dilahirkan, seperti itu, hobi ataupun hal lainnya. Jadi itu merupakan salah satu modul rekrutmen yang dipergunakan untuk merekrut daripada anggota baru di pimpinan cabang, seperti itu. Oke, selanjutnya ada modul employers. Jadi setelah merekrutmen, jadi tugas DDI itu yang pertama pasti setelah data semuanya direkrutmen dan sudah semuanya masuk, kita masuk ke dalam menu yang kedua, itu adalah employees. Itu digunakan untuk menjadi database keseluruhan anggota KMHDI yang di dalamnya terdapat fitur untuk memanajemen status keanggotaan. Jadi dalam menu employees ini jadi bisa kita atur nih bahwasanya ini sudah menjadi anggota resmi atau sudah alumni, seperti itu. Jadi ada pengaturannya, ada juga sistem kategorisasi apakah dia sudah K1, K2 ataupun hal lainnya yang terintegrasi langsung ke sistem ERP alumni KMHDI. Jadi seperti itu. Jadi terintegrasi ya, jadi terhubung dari satu kesatuan yang utuh. Sip.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ERP itu sangat kompleks ya teman-teman, mengingat juga ini merupakan salah satu sistem yang ada di KMHDI, tentu nantinya harus memiliki yang namanya pemahaman. Ini merupakan salah satu video untuk memberikan pemahaman, yang mana itu merupakan salah satu program daripada DDI KMHDI Karangasem, yaitu tentang DDI Class. DDI Class yang nantinya akan menumbuh kembangkan pemahaman kalian tentang yang namanya manajemen ERP itu sendiri. Oke ya. Nah, sepertinya agak ngelag sedikit. Nah, oke. Oke. Selanjutnya itu adalah fungsi manajemen proker dan kegiatan. Oke. Dalam hal manajemen proker dan kegiatan, yang pertama itu adalah modul project dan modul events. Nah, apakah ini dipergunakan? Seharusnya sih bisa dipergunakan, namun pada hakikatnya karena memang proker dan juga rencana-rencana kita yang ada di sini menyesuaikan dengan bagaimana situasi yang ada di lapangan, jadi penggunaan ini belum dapat dimaksimalkan. Mungkin bisa dipergunakan seperti itu, namun masih belum bisa kita laksanakan karena memang setiap broker yang dilaksanakan disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi kadang waktu berubah, kadang mundur, kadang maju. Jadi disesuaikan dengan peluang yang ada juga. Ingat juga situasinya juga sebagaimana dan juga bagaimana yang terdapat di PC seperti itu. Jadi menyesuaikan ya. Tapi kita ini sebagai salah satu pemahaman tentang fungsi daripada manajemen broker dan juga kegiatannya. Yang pertama kita akan bahas tentang modul project. Nah, ini dah modul project yang digunakan untuk memanajemen program kerja dan juga memanajemen kegiatan kepanitiaan, di mana di dalamnya terdapat fitur input tugas atau proker kerja yang nantinya dapat dikelola proses pelaksanaannya sudah sejauh mana. Jadi ini merupakan salah satu sistem yang mana cukup bagus sebenarnya teman-teman, karena memang modul project ini nantinya akan membuat kita memiliki pemahaman tentang yang namanya proker itu sejauh mana sudah dilaksanakan, manajemen program kerjanya sudah sampai mana, itu terlihat dan juga terprogres. Namun tentu tergantung juga terhadap yang namanya situasi di lapangan. Tidak semua juga tempat memiliki akses internet ataupun yang lainnya, mungkin terbatas, akan banyak yang juga masih kuliah ataupun hal lainnya. Jadi modul daripada fungsi proker dan kegiatan fungsi manajemen proker dan kegiatan ini belum maksimal dipergunakan. Oke, selanjutnya ada modul events. Nah, dalam modul events ini digunakan untuk manajemen kegiatan dalam ruang lingkup pengolahan peserta dari kegiatan yang dilaksanakan seperti pendaftaran peserta kegiatan dan juga konfirmasi kehadiran peserta. Jadi dalam modul event ini bisa dipergunakan untuk yang nantinya memberikan kemudahan dalam manajemen dalam ruang lingkup peserta dan juga konfirmasi kehadiran. Namun apakah dipergunakan ataukah tidak, sebenarnya di PC KMHDI Karangasem ini belum bisa dipergunakan. Karena demikian kita melihat situasi yang seperti sekarang ini, yang mana program kadang maju kadang mundur dan juga jumlah peserta tidak bisa dipergunakan dalam bentuk online. Jadi mungkin ada juga yang tidak memahami tentang ini, ya juga keterbatasan pemahaman tentang yang namanya ERP ini seperti itu. Karena lebih simpel nih kita menggunakan yang namanya contohnya seperti Google Form yang sudah disediakan di Google, karena memang sudah sangat sering dipergunakan dalam sistem baik dalam dunia pendidikan maupun dalam pemerintahan seperti itu. Jadi memang banyak opsi-opsi lainnya yang bisa dipergunakan selain ERP ini dalam event ini, yang mana juga mampu mempermudah mereka tersendiri seperti itu ya. Dan juga pasti ada sistem absennya, yaitu dalam bentuk hard copy, jadi dalam bentuk printan, jadi mereka menulis nama secara manual seperti itu. Oke, udah ya untuk fungsi manajemen proker dan juga kegiatan. Ini memang sangatlah bagus jika memang bisa dipergunakan. Kita akan menuju ke era 2.0, yang mana memang KMHDI 2.0 itu maksudnya. Jadi kita sudah mendigitalisasikan semuanya, itu sangatlah bagus. Tetapi karena memang pemahaman kita tentang sistem ataupun yang lainnya cukup
berada di permukaan tapi belum sampai meranah ke dalam. Jadi belum sampai menciptakan pemanfaatan daripada sistem-sistem yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke. Nah, kita terakhir selanjutnya yaitu adalah kuis nih, pemahaman tentang ERP. Yang pertama itu ada soal-soal nih. Dari tujuan daripada setelah membahas tentang materi yang cukup panjang tadi itu, tentu ada kuis nih untuk pemahaman ERP. Bisa dikerjakan ya. Nah, yang pertama itu apa itu ERP? Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu ERP. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan ERP. Nah, yang ketiga, apa fungsi ERP dalam KMHDI? Terus yang keempat, apa fungsi modul recruitment dan modul employees? Dan yang kelima, menurut kamu masih relevan tidaknya ERP dipakai di zaman sekarang ini, sertakan alasan jawaban. Jadi kita sudah berada di penghujung video yang mana pembahasan tentang ERP ini cukup kompleks ya teman-teman. Jadi ERP itu merupakan sebuah sistem. Jadi bisa di screenshot dulu ya untuk soalnya mungkin bisa dikerjakan nanti di bukunya sebagai pemahaman awal tentang ERP. Nah, terkait dengan sistem ini memang cukup kompleks teman-teman, jadi perlu didasari bahwasannya keingintahuan terlebih dahulu untuk mempelajari sistem-sistem yang ada, utamanya sistem di KMHDI. Jadi KMHDI merupakan salah satu hal yang menuju kita organisasi kemahasiswaan Hindu yang berskala nasional dong, satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi memiliki pemahaman yang lebih lanjut tentang sistem dan mendorong kita untuk terus maju merupakan salah satu tindakan yang sangat bagus, karena memang itu mendorong daripada kemajuan bangsa ini, kemajuan pola pikir dan juga kemajuan cara bertindak seperti itu. Jadi salah satunya itu adalah tentang pemahaman tentang ERP. Jadi kita tahu nih apa itu ERP, bagaimana fungsi daripada ERP. Wah, ternyata ada sistem yang disebut sebagai ERP nih. Mungkin memang kita tinggal di desa ataupun memang tinggal di tempat-tempat yang tidak terlalu menggunakan seperti ini, karena memang dalam sistem pendidikan, dalam sistem keuangan ataupun dalam sistem-sistem lainnya memang memiliki berbagai macam hal yang berbeda-beda tergantung kepentingan mereka, tetapi pada hakikatnya mereka semua sama, yang mana dipergunakan untuk memanajemen dan juga untuk mempermudah daripada manusia itu sendiri. Jadi itu tadi ya pemahaman tentang ERP, semoga dapat tercerahkan, semoga dapat dipahami. Apabila ada kurang baik dalam tutur kata ataupun penyampaian, bisa sampaikan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi di sana, atau bisa juga berkunjung nih ke sekretariat PC KMHD Karangasem untuk lebih lanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas.